Terima kasih dokter atas Ya, waktunya. sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bidamina dari Puskesmas Mangunjaya. Yeay, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Ina atas perkenalannya. Jadi di sini mungkin biar lebih barokah lagi ya Ibu waktunya. Bu Ina boleh nggak ceritain tentang sebenarnya puskesmas ini apa sih Bu? Walaupun sebenarnya kan orang-orang di sekitar Munjaya udah tahu ya, oh itu puskesmas, berobat ke puskesmas. Tapi masih banyak nih Bu yang belum tahu puskesmas Baik, itu apa. akan Boleh saya diceritain, Bu? sampaikan. Puskesmas atau Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah suatu pelayanan atau tempat di mana terjadinya kegiatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan kegiatan itu banyak sekali yang bisa dikerjakan di puskesmas. Mungkin itu dok. Banyak ya. Mungkin kalau apa seperti yang diterangkan sama Bu Ina di sini kita berfokus ya Bu ya tentang bagaimana melakukan program pencegahan. Lalu selain program pencegahan kita juga membahas tentang bagaimana kita mengobati ya Bu ya kasus-kasus kesehatan. Nah, ngobrol-ngobrol masalah Bu Ina nih sebagai bidan di puskesmas, Bu, boleh nggak Bu sharing tentang gimana sih program pelayanan kesehatan ibu anak Bu selama di puskesmas Mangunjaya ini? Baik dok, untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak itu banyak yang kita lakukan. Salah satunya yang pertama adalah pelayanan kesehatan ibu, ya, di mana pelayanan kesehatan ibu itu juga terdiri dari pelayanan kesehatan ibu dalam masa kehamilan, pelayanan kesehatan ibu setelah melahirkan atau nifas. Oke, jadi utamanya dua itu ya Bu ya, selama ibu mengandung dan sudah melahirkan gitu Betul ya. dok, seperti itu. Oke. Nah, mungkin Bu Ina boleh Bu dikasih gambaran lebih detailnya lagi Bu. Mungkin yang pertama tentang program pelayanan ibu hamil Bu, atau kita kenalnya ANC ya Bu ya. Iya. Nah, Jadi ANC itu atau antenatal care adalah pelayanan kesehatan pada ibu hamil, yang mana sekarang itu setiap ibu hamil diwajibkan untuk melakukan atau dilakukan pemeriksaan kehamilannya sebanyak 6 kali dengan 10 standar T ya dok. 10 tanda tanya. Oke. Ya, jadi pelayanan kita cukup detail ya Bu ya, dan banyak tentang bagaimana seorang ibu hamil itu harus kontrol. Jadi intinya supaya nanti pada saat proses persalinan tuh aman ya Bu ya, Betul aman dok. lancar, nggak ada Jadi masalah. sekarang itu setiap ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan yang cermat supaya dia bisa selamat dalam masa kehamilannya dan juga selamat dalam atau saat persalinannya nanti. Ya betul. Jadi sama-sama kita senang ya Bu ya, nggak cuma keluarga aja tapi dari pihak tenaga kesehatan pun juga senang gitu untuk Betul dok. Betul. berkontribusi dalam kesehatan ibu. Nah, tadi ngomong-ngomong selama masa kehamilan Bu. Nah, sekarang kita ngomongin nifasnya atau setelah melahirkan. Nah, ini Iya. programnya seperti apa Bu di puskesmas Bu? Jadi untuk nifasnya itu setiap ibu habis melahirkan harus diperiksa sebanyak 3 kali atau sering dikenal dengan F1, F2, dan F3. Ya, jadi sampai dia 40 hari dalam masa postpartum itu si ibu harus mendapatkan 3 kali pelayanan dok. Oke, ya jadi cukup detail juga ya Bu ya, karena kan selama proses pasca persalinan atau nifas kan banyak komplikasi juga ya Bu yang bisa Betul, terjadi. dok. Banyak juga di rumah sakit itu infeksi ya di rahimnya setelah proses persalinan. Jadi selain setelah melahirkan seneng, nah setelah melahirkannya beberapa bulan ke depan pun juga kita seneng ya Bu ya, Betul, nggak ada dok, masalah. betul. Nah terus di nifas ini sendiri kan pasti udah ada bayi ya tuh Bu ya, udah ada anak. Nah
ini gimana Bu program yang berhubungan dengan pelayanan anaknya, kan kesehatan ibu anak. Nah, Ya. anaknya ini gimana Bu mulai dari lahir? Jadi untuk pelayanan terhadap bayi atau anak, kita dari sejak bayi itu lahir harus langsung dilakukan pemeriksaan. Ada yang namanya pemeriksaan atau pengawasan neonatus, ya, dari mulai 2 jam, 1 minggu, 2 minggu, sampai 28 hari atau neonatus lengkap. Karena pada neonatus pun bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti infeksi, aspeksi, semua harus kita hindari, ya. Nah, mungkin itu Dok kalau untuk bayi neonatusnya. Ya kalau neonatus itu Bu ya. Nah, terus berarti pada saat nanti masuk ke usia berarti kan bayi 0 sampai 1 tahun ya Bu ya. Nanti di situ ada program apa aja Bu? Ya. Jadi setelah neonatus terlewati menjadi bayi. Nah, bayi pun tidak akan lepas dari kita pengawasannya, ya. Karena dari mulai lahir harus dia dapat imunisasi HBO atau HB0, ya. Selanjutnya dia harus mendapatkan imunisasi yang namanya BCG untuk mencegah TBC, ya. Setelah agak membesar, kurang lebih 2 bulan kita harus berikan vaksinasi DPT, pentabio, ya, beserta polio. Dan banyak imunisasi yang harus diberikan sampai dia kurang lebih usia 9 bulan selesai dengan ditutup oleh campak. Jadi program imunisasi ini adalah salah satu program andalan kita juga ya Bu ya, di Puskesmas. Dan Bapak dan Ibu sekalian di sini yang punya adik-adik yang masih bayi, segera jangan lupa dan lewatkan jadwal imunisasi yang sudah dijadwalkan. Nah, terus juga mungkin kalau yang kita udah tahu juga ya Bu ya, program anak itu kan di sini kita juga ada konseling nutrisi ya Bu, untuk anak-anak yang masih mungkin masih 0 sampai 6 bulan, terkhususnya ini masalah ASI ya Bu ya. Kita juga ada program ASI eksklusif, lalu juga usia 6 sampai 12 bulan juga ada program MPASI, sampai nanti setelah udah mulai usia 1 tahun ke atas juga ada program pemenuhan nutrisi selayaknya seperti orang dewasa ya Bu ya. Nah, terus yang menarik lagi nih Bu, tadi kan kita ngomongin masalah anak ya. Lalu di sini juga ada program keluarga berencana tuh Bu. Nah, ini gimana Bu di sini Bu program keluarga berencana? Jadi kita itu sudah mulai dari hamilnya, pasca lahirnya, bayinya. Nah, jangan lupa untuk ibu yang sudah melahirkan supaya dia lebih leluasa dalam mengurus bayinya, lebih santai lagi, si ibu harus tetap ber-KB supaya dia bisa mengatur jarak kehamilan sebelumnya dengan persalinan berikutnya, supaya dia lebih sehat, lebih bahagia keluarganya, anak yang ada pun lebih terurus oleh ibunya. Ya, jadi kadang-kadang masih banyak nih Bu ya pandangan-pandangan yang salah dari orang tua. Banyak anak banyak rezeki ya, padahal sebenarnya banyak anak banyak pertimbangan juga gitu. Tapi yang jelas di sini kita melancarkan program KB tujuannya adalah supaya tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam artian bukan nggak mau hamil ya Bu, tapi kemungkinan yang terjadi yang tidak diinginkan ya. Karena kan banyak sekali tuh kasus-kasus kematian pada saat proses kehamilan. Karena kehamilan itu juga sebenarnya bukan sesuatu yang aman ya Bu ya. Terlalu sering hamil artinya ada komplikasi juga ya setelah menikah. Oke. Mungkin demikian ya Bu ya tentang program kesehatan ibu dan anak. Mungkin dari Bu Ina nih ada nggak sedikit sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan tentang mungkin ke Bapak dan Ibu sekalian yang sedang hamil atau mau berencana nikah, dan jangan mulai dari hamil dulu ya Bu ya, sama yang udah punya anak terhadap program-program tersebut. Ada nggak Bu mungkin yang mau disampaikan? Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwa keluarga bahagia, anak yang sehat, yang pintar, bukan dimulai sejak hamil saja, tetapi dimulai sejak dia merencanakan pernikahan, ya. Maka dari itu kami pun di Puskesmas melayani screening calon pengantin supaya dia bisa menjadi keluarga yang sehat.
karena saat ini banyak sekali penyakit-penyakit, terutama yang harus kita hindari adalah penyakit menular seksual, ya. Di antaranya adalah HIV dan juga sifilis. Harus betul-betul kita hindari. Maka pemerintah sekarang mewajibkan setiap calon pasangan pengantin untuk melakukan pemeriksaan HIV sifilis. Mungkin itu. Dan juga untuk calon pengantin wanita juga selain diperiksa HIV dan sifilis, juga dia akan diberikan vaksinasi tetedor supaya dia begitu masuk dalam masa keluarga dia sudah terbekali dengan vaksinasi. Oke. Jadi benar seperti yang tadi dibilang sama Bu Gina ya, kalau proses kesehatan ibu anak itu nggak cuma setelah udah mulai nikah ya Bu ya, Betul. tapi sebelum nikah pun kita ada program calon pengantin ya Bu, bahkan kayaknya mulai bulan depan ya Bu ada rencana sertifikat nikah ya itu ya. Betul. Selain betul. sertifikat tanah ada sertifikat nikah, Iya. makin repot lagi Cuma kan sertifikat. nggak bisa digadaikan buat pinjaman. itu susah itu gadenya, mungkin apa namanya lebih mahal, tidak ternilai. Betul, Ya. betul. Ya, jadi mungkin sedikit menutup ya Bu Ina ya di akhir sesi kita ini. Jadi pada dasarnya Puskesmas sudah berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak mulai dari sebelum nikah, bahkan nanti selanjutnya sampai setelah punya anak. Karena harapan besar dari kami dalam proses tersebut Bapak dan Ibu sekalian ya Ibu ya yang sudah punya anak, lalu anaknya mau nikah atau anaknya sudah nikah dan sebagainya, dapat menjalani fase-fase tersebut dengan sehat sentosa. Baik Ibu, mungkin itu saja Bu ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak hanya bermanfaat saja, tapi bisa diamalkan dan praktekkan atau barangkali disampaikan ke saudara dan sanak terdekatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dadah. Pagi.